What's up guys, welcome back to another Ligo Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang masih muda dan juga inspiratif. Bisnisnya hotel dan banyak banget ada di Bali. Stay tune. Oke guys, jadi tanpa basa-basi kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini atau tamu kita hari ini. Kenalan dong, Jor. Halo guys, nama saya Jorgi Alan Purnomo, 26 tahun. Sekarang saya merupakan marketing director dari IT Media. IT Media adalah digital marketing agency based in Bali, dan kemudian beberapa bulan terakhir ini kita ekspansi di Surabaya. Oke. Jadi sekarang bisnisnya digital agency ya, Jor? Ya. Oke, jadi kalau misalkan tanya, Jorgi ini adalah temanku kuliah guys. Jadi dulu kita kuliah bareng di Ubaya, ngambilnya jurusan IPN gitu kan ya. Nah setelah lulus kemarin, Jorgi pilih berkarir di bidang hospitality. Jadi langsung pindah ke Bali, terus habis itu lanjutin usaha yang ada gitu ya. Benar. Nah, kan kalau misalkan aku tahu nih Jorgi kan ada running usaha hotel ya. Hotelnya kalau nggak salah kan udah menjamur tuh di Bali. Amin. Ada dijelasin dong Jor, hotelnya ada berapa dan juga bedanya apa kok sampai 5 gitu. Jadi kebetulan kalau misalnya ini hotel orang tua saya yang investasi. Jadi memang ada beberapa, ada 5 hotel ataupun yang kita bisa disebut namanya villa juga ada beberapa, dan juga 1 spa. Jadi total 6 properti yang ya ayah saya ada andil lah intinya di sana. Restoran ada mungkin? Restoran untuk sementara belum. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi belum tahu. Oke, setelah pandemi ya berarti ya Pak ya? Amin, semoga. Nah kok bisa sampai 5 itu gimana Pak? Maksudnya ceritanya ini backgroundnya kan hotel di Bali, di satu kota. Kok bisa sampai 5 brand tuh apa beda-beda? Maksudnya nyasarnya ke segmen yang berbeda atau gimana? Jadi mungkin diurut dulu dari backgroundnya dulu. Karena 2009, 2010 kalau misalnya Kevin tahu, itu sebenarnya Bali itu merupakan prospek tinggi untuk investasi. Di mana orang itu nggak terlalu tahu banyak Bali sebagai tempat investasi, tapi sebagai tempat hiburan yang akan booming. Nah, dari waktu 2008-2009, teman orang tua ngajak orang tua saya investasi, ini loh Bali ini bakal prospek. 2009 pertama kali papa saya itu ikut investasi di sebuah villa namanya Le Jardin. Itu jadi cuma 10 villa aja. Itu tempatnya juga di sana dekat pantai, tapi tidak banyak orang, tidak ada bangunan lain bahkan. Jadi benar-benar tempatnya itu kosong dekat pantai, that's it. Nah 2009 itu cuma setahun aja, itu udah booming. Akhirnya 2010 kelihatan kan ada momentumnya. Bikin satu lagi namanya Coconut Suites 2010. Coconut Suites itu mungkin bukan villa, tapi lebih arah suites apartemen. Jadi 34 kamar, itu terletaknya di Seminyak, tapi Seminyak bagian yang Peti Tenget. Jadi ada Seminyak yang di sini agak jauhan. Jadi supaya nggak terlalu ngumpul di satu area. 2014 itu kita ada namanya Berry Amor Villa. Jadi villa itu yang benar-benar tematik juga, khusus honeymoon. Nah, terakhir itu 2016 kalau nggak salah itu Berry Beach. Berry Beach, dan juga 2017 yang spa itu muncul. Nah, jadi itu kenapa tadi balik lagi dari sisi konsepnya sendiri pun berbeda. Jadi yang Le Jardin itu kalau mungkin Kevin tahu di Bali kan banyak macamnya. Yang Kuta itu terkenal dengan pantai. Kalau ini dia konsepnya adalah bikin atau bawa Ubud ke Seminyak. Ubud itu kan terkenal dengan kayak suasana yang rindang, banyak pohon dan sebagainya. Nah itu semua dibawa ke Seminyak. Jadi namanya itu nanti Le Jardin Villas, which is kalau Le Jardin di bahasa Perancis itu kan namanya The Garden, artinya itu taman. Nah di sana itu dibikin yang rindang semacam kayak Ubud in Seminyak. Nah seperti itu. Nah kalau tadi tanya juga Kevin, kok kayaknya 4 atau 5 hotel di satu tempat itu gimana? Nah, sebenarnya itu kalau kita kan biasa prinsip bisnis itu diversifikasi. Ya, biasanya. Jadi setiap properti itu memiliki keunikan berbeda. Jadi yang yang Le Jardin tadi itu dia memberikan nuansa bahwa ini loh ada Ubud, suasana yang Ubud di Seminyak. Sedangkan Coconut Suites, Coconut itu which is namanya yang udah Coconut Suites, berarti kan banyak pohon kelapa. Nah, di sana dibuat rindang supaya banyak tanaman kelapa juga di sebelah pool. Jadi orang bisa bersantai di pinggir pool sambil ya itu menikmati suasana Bali. Jadi itu berbeda lagi. Terus yang tadi Berry Amor Villa itu adalah romantic villa khusus orang honeymoon. Anak kecil nggak boleh masuk. Anak kecil nggak boleh masuk. Jadi
memang di sana cuman villanya itu 20, tapi itu very very private. Oke. Jadi benar-benar kalian kalau mau mungkin yang honeymoon model apapun, di sana pasti bisa direalisasikan. Wah, boleh dicoba nih. Jadi terus Ya. juga tak kasih beberapa screenshot ya guys. Jadi kayak ibarat kata sama mungkin ada footage supaya Ya. teman-teman juga bisa lihat Boleh, beda boleh. apa. Ya. Oke. Terus yang terakhir itu Berry Beast tadi untuk ya? Berry Beast. Ha. Nah, Berry Beast sendiri ini konsepnya cukup unik, which is kalau kita ke Bali itu justru liburan. Nah, ya betul. Nah, tapi kalau untuk Berry Beast ini mengakomodasi bisnis traveler yang mau ke Bali, yang juga liburan, tapi kadang ada juga Bisnis mungkin trip lah ya, bisnis berarti. trip ya. Oke. Jadi bisa kayak katakanlah meeting sama klien di Bali, kemudian juga katakanlah bisa dapat leads di Bali ataupun apapun itu, kita menyediakan tempat yang namanya itu adalah business hubs. Jadi kayak small business hubs, small meeting rooms yang bisa disewa juga untuk keperluan bisnis. Jadi di sana sembari kayak kita ke Bali sambil liburan, sambil juga kita berbisnis. Betul. Biasanya kan juga teman-teman tuh ada perusahaan yang ibaratnya outbound tahunan pergi ke Bali Ya. mungkin. Nah, mungkin bisa dicoba cek unitnya Pak Jorgi ini yang Berry Beast. Ya. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ngomong unit nih, berarti kan anggapannya udah ada 5, segmennya beda-beda. Ya. Berarti dari yang benar-benar cari leisure dan juga benar-benar cari holiday, Ya. sambil ada juga yang sampai romantic villa Ya. buat yang kayak new couple atau misalnya honeymoon, sampai juga bisnis ya ibarat kata. Berarti benar-benar dibikin kayak buat semua kalangan orang yang datang ke Ya. Bali berarti ya. Jadi kan kita kalau balik lagi, kalau kita sebagai investor maunya itu kita ke semua market. Nah, kalau misalnya kita berbisnis, kan nggak mungkin kita bikin satu bisnis bisa mencakup semua market. Nah, makanya kita dengan tema-tema yang berbeda itu, ya udah kita misalnya hotel atau bikin villa A untuk market ini, villa B untuk market ini, hotel C untuk market ini. Jadi di sini kita at least bisa mengakomodasi kemauan kita untuk menarget semua market dengan cara membedakan tipe-tipe propertinya. Oke. Gitu. Nah, kalau yang nanti ke spa nih, kenapa juga masuk ke spa nih? Atau juga gila sekalian di hospitality sekalian. Nah, spa ini juga ini mungkin dari market research karena Bali kalau kita lihat 2016-2017 mungkin kedatangan domestiknya itu nggak sebanyak kedatangan turis dari Cina. Jadi dari domestik, dari Amerika, Eropa itu nggak bisa dikalahkan oleh Cina. Oke. Cina itu merajalela sekitar tahun 2016-17. Di sana turisnya Cina semua meningkat tiap tahun itu bisa sampai 10% lebih mungkin. Nah, di sana kita mengakomodasi orang kalau misalnya turis dari China itu biasanya suka ngapain sih? Nah, mereka itu suka pijet. Pijet. Nah, suka pijet kalau misalnya di daerah Pantai Kuta mungkin udah banyak. Tapi kebetulan ini yang belum adalah daerah kita bisnis distrik namanya Sunset Road. Betul. Nah, di sana kita bikin yang memang orang banyak turis melalui sana sebelum mereka ke Kuta, sebelum mereka ke Seminyak, selalu melewati jalan tersebut. Nah, makanya di sana kita bikin satu spa yang memang source of bisnisnya banyak orang China. Namanya Taman Air Spa. Taman Air Spa Taman Air Spa. Berarti memang targetnya lebih ke arah kayak turis yang dari China berarti ya. Benar. Karena Jadi, juga riset dari tim tadi itu. Ya, jadi mungkin komposisinya kalau China itu sekitar 80% sampai 85%. Sisanya 80. yaitu domestik, Australia, kemudian Europe juga ada. I see. Gitu. Nah, Jor, kalau misalnya kita ngomong hotel nih, ibarat kata kan kalau hotel itu identik kayak bintang-bintang berapa, bintang 1 sampai 5 itu ya. Atau terakhir bintang paling tinggi bintang berapa tuh? Kalau ini mungkin dari internet ya, ada yang memposisikan bintang 7 di Ubud. Bedanya apa tuh? Ya mereka punya infinity pool, terus kemudian resortnya itu bisa ada kayak view-nya hutan, kemudian luasnya itu sangat luas banget. Jadi kayak kamarnya pun kalau nggak salah sekitar 15 juta sampai 20 juta per malam, bentuknya resort. Tapi ya gitu, itu kan secara standar bintang 5. Secara standar memang cuman sertifikasi bintang 5. Berarti standarnya kalau kita ngomong secara global, internasional sampai 1 sampai 5 doang. Benar. Tapi kalau ya mereka branding, biasa balik lagi terserah brandingnya seperti apa, mereka membrandingkan bahkan bintang 7. Oke. Marketing lah ya. Marketing lah ya. Nah, benar. Oke. Nah, kalau unitnya Jorgi nih, ibarat kata dari 5 hotel itu nyasarnya ke segmen yang mana itu? Sebenarnya kalau kita bicara, segmen yang paling banyak adalah bintang 3, bintang 4. Oke. Bintang 5 itu mungkin bagi orang katakanlah untuk yang menengah ke atasnya Jakarta sama Surabaya itu kan banyak banget. Tapi itu benar-benar cuman niche
niche market, cuman segelintir orang yang kalian bisa targetkan. Nah, makanya kita dari propertinya itu secara harga maupun secara service, kita di range bintang 3 sampai bintang 4. Oke. Jadi memang dari awal nyasarnya ke bintang 3, bintang 4 ya? Karena memang marketnya itu baik yang katakanlah yang mungkin udah dari millennials maupun sampai yang umur 40 sampai 50 tahun, semua itu rata-rata mereka biasanya fokus di bintang 3 dan bintang 4. Oke, nah itu guys, jadi kalau misalkan cari background bisnisnya, udah dijelasin sama Jorgi tadi itu, hotel sama juga ada spa unitnya di Bali. Nah, yang paling penting nih guys, yang ibarat kata mungkin teman-teman juga lihat di sini, gimana nih ibarat kata positioning yourself atau posisikan dirimu. Dulu kan ingatku juga habis lulus kuliah langsung pindah ke Bali tuh. Langsung ibarat kata ngurusin unit yang notabene ada 6 lah kalau dihitung semua gitu kan. Nah itu gimana tuh kayak ibarat kata kan baru, apalagi kan lulusnya juga kemarin kan setelah unitnya jalan kan ya. Oke, nah gimana tuh? Jadi ceritanya kok posisinya apa? Apakah langsung tahu-tahu di atas gitu? Jadi kalau boleh dibilang setelah kuliah, maksudnya setelah lulus, sempat bingung juga mau kerja apa. Mau kerja ekspor impor, mau kerja banking, semua dicobain. Nah, kebetulan temannya orang tua bilang, kenapa kamu nggak nyoba di Bali aja? Di Bali itu turisme yang waktu itu 2015-16 masih tinggi-tingginya. Nyoba aja turisme di Bali. Plus sekarang itu zamannya digital, online. Semua itu hotel maupun restoran maupun spa itu semua di-booknya lewat online, bukan travel agent lagi. Jadi di sana mengkombinasikan bahwa ini loh, di Bali itu sekarang lagi booming hospitality, pariwisata, sama marketing secara digital. Nah dari sana ya udahlah coba-coba di Bali. Sebenarnya sebelum saya juga lulus kuliah di Bali atau menetap di Bali, itu cuma pernah ke Bali paling cuma 2-3 kali. Jadi benar-benar nggak tahu Bali itu seperti apa. Nggak pernah kebayang juga tinggal di Bali gitu. Nah setelah lulus kuliah, kemudian ya udah coba di Bali. Masuk pertama di bagian admin. Admin dulu. Admin. Jadi tapi bukan admin sih sebenarnya, kayak title-nya itu keren, digital marketing support. Tapi ya intinya admin. Intinya juga admin. Jadi di sana kan kita ada kayak director of sales, kemudian marketing manager dan lain sebagainya. Saya bagian ya intinya sambil belajar, maksudnya kuliah tambahan lah intinya di sana. Mengenal tentang hotel juga, apa itu okupansi, apa itu rate harian, kemudian semacam itulah secara teknis. Sambil saya juga belajar secara digital. Jadi memang di sana orang tua pasti dong ngomong ya udah belajar semaksimal mungkin. Nah, menurut saya belajar paling efektif ya dari bawah, dari level entry level, which is dari admin. Ketika misalnya ada meeting dan lain sebagainya pun saya pertama-tama ya udah ikut meeting aja, ikut sebanyak meeting yang saya bisa supaya saya dapat ilmunya. Jadi di sana saya cuma isinya nyatet dan bantu mungkin bikin kayak minutes of meeting juga. Jadi kayak ya semacam admin MOM lah, MOM-nya itu minutes of meeting. Pokoknya saya gitu, saya berusaha setiap kali meeting saya dengarkan meskipun saya nggak tahu, nanti ya udah selesai meeting saya ada catatan, saya Google apa sih misalnya katakanlah ARR, average room rate misalnya, apa sih okupansi, apa itu revenue per room misalnya katakanlah gitu. Jadi selalu setiap kali meeting saya mencoba mempelajari apa yang dimaksud di meeting itu. Pertama-tama sih gitu. Nah, kalau nggak salah nih, terakhir kan udah nggak sampai 2 tahun, udah punya posisi juga di hitungannya di unit-unitnya. Nah, itu kalau misalkan dari bawah kan, dari admin. Jadi kan ada kendala nggak, Jor? Jadi apalagi kan baru lulus nih, anaknya owner, pindah ke Bali gitu kan ya, kerja sama profesional yang diminta tolong sama orang tua nih. Ada kendala nggak? Jadi ya kendalanya sih sebenarnya kayak dari sisi mungkin dilihat orang itu kurang pengalaman. Loh kamu itu loh dalam waktu 1-2 tahun kayak naik posisinya itu cepet banget. Nah balik lagi kalau naik posisi kan otomatis itu bukan given sebenarnya, tapi by effort. Performance lah ya. Ya jadi tadi mungkin melanjutkan lagi dari admin, saya dipercaya karena memang waktu itu specifically mereka lagi mengembangkan membership. Jadi program membership. Nah, kebetulan waktu itu ada posisi lowong di sana. Saya dipromotkan untuk fokus nge-developin membership. Nah, dari admin itu tadi kan belajar semua. Kita lebih spesifik
Saya lebih spesifik belajar untuk membership ini secara fokus, dimana kayak gimana sih cara kita membaca pikirannya customer, apa yang mau customer mau. Lah dari sana saya belajar hal baru lagi. Setelah itu saya ngedevelop program, saya mulai involve di operasional. Nah kan kalau dari admin kan nggak mungkin operasional masuk. Dari program membership ini masuk jadi bagian operasional juga, ketemu front office manager, ketemu kemudian direktur dan lain sebagainya. Jadi beberapa properti hotel membina hubungan, dan juga timnya saya juga tahu. Jadi di sana saya bisa berkomunikasi, maksudnya di selain sebagai admin juga sebagai owner itu juga mengetahui siapa sih tim di balik layar dari properti itu. Jadi di sana saya memposisikan diri itu sebagai pegawai, bukan sebagai anak owner. Gitu. Ada sempat nggak nih Jor, yang ibarat kata ngomong kan anaknya owner nih, ada yang merasa nggak kayak iri lah atau dia emaskan lah? Jujur banyak sih waktu itu, kayak ibaratnya ya kamu itu anak owner, udahlah pokoknya nggak usah ngapa-ngapain, itu udah pasti kamu itu selalu yang benar. Nah padahal di sana saya nggak pernah merasa bahwa saya itu selalu benar, justru malah karena saya di sana pengen tahu, saya itu merasa kayak saya itu nggak ngerti apa-apa, saya butuh belajar Mas Ian. Ya itu yang saya rasakan. Cuman orang lain mungkin kayak bilang, ya itu anak owner pasti bener. Wes pokoknya kalau kerja itu udah nggak pernah salah, nggak pernah dimarahin. Saya juga gitu ada ya? Ada, tapi padahal ya saya juga dimarahin sama yang tadi temannya orang tua itu, kan direktur juga. Banyak belajar juga. Oke. Berarti memang meskipun anaknya owner dan juga ibarat kata orang lihat ini harusnya punya jabatan, tapi tetap juga belajar lah ya dari awal ya. Karena memang tujuan awalnya belajar di sana. Tujuan awalnya belajar. Belajar dan berkontribusi sesuatu. Oke. Nah, Jor, ini kan satu hal juga yang mungkin teman-teman juga sering tanya nih. Biasanya kalau misalkan orang tua punya usaha, kebanyakan kan ada banyak anak itu yang ibarat kata kayak nggak merasa passion lah ngelanjutin usahanya orang tuanya. Ya, gimana sih Jor kalau misalkan di tempatmu ini yang ibarat kata bisa, apakah kamu juga pernah merasa gitu? Apakah memang dari awal tuh minatmu udah di bidang hospitality? Nah, mungkin kalau dulu balik waktu kuliah kan kita sebenarnya IBN itu belajar banyak banget. Dari itu marketing, kemudian finance, kemudian accounting kan banyak. Kebetulan dari kuliah saya sukanya memang marketing. Jadi specifically memang saya suka bidang marketing, tapi waktu itu saya nggak tahu marketingin bidang apa, marketingin produk apa juga saya nggak tahu. Nah, kalau tadi balikin passion, sebenarnya kayak untuk hospitality menurut saya kan ini sesuatu yang baru. Tapi ketika saya jalanin, ternyata hospitality itu juga ada kayak jiwa hospitality di dalam saya itu yang kayak ngomong, saya itu seneng loh, kayak memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang. Seperti itu ternyata ada passion saya. Nah, saran saya sih kalau misalnya katakanlah passion nggak passion itu jalani dulu aja. Jadi hal baru itu coba dulu aja. Kayak misalnya hospitality saya nggak tahu apa-apa, saya terjunin, ternyata saya suka hospitality, ditambah digital marketing, wah double dong passionnya. Nah dari sana saya bisa ya intinya lebih tahu lagi tentang hospitality, lebih tahu lagi tentang digital marketing dan sebagainya. Which is sebenarnya kalau dibilang ya dari accident, dari nggak sengaja gitu. Nah nanti kan kamu bilang tuh ibarat kata sebenarnya dari awal tuh suka marketing. Berarti kalau misalkan dari seorang Jorgi lebih ke arah ya dicoba aja lah apa yang ada, karena mungkin marketing juga terlalu general mungkin. Kalau misalkan sales marketing ya macam-macam, beda industri juga beda. Oke, berarti lebih ke arah dicoba dulu aja. Dicoba, karena ya intinya nggak semua orang itu tahu passionnya. Saya juga nggak tahu passion saya sebelum saya masuk kuliah. Saya SMA pun ya kayak kalau dibilang hobi sih, bukan passion, kan beda hobi sama passion. Hobi itu kayak seneng traveling, senang kemudian juga makan dan sebagainya. Tapi kalau passion itu menjurus ke sesuatu yang aktivitas yang bisa menjadi, bahkan bisa menjadi pekerjaan utama. Nah, itu menurut saya beda di sana. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan pesannya buat teman-teman yang lainnya dimintai tolong sama orang tua, coba jalanin, nggak usah terlalu idealis dulu ya. Nah kalau misalkan dulu idealis mungkin juga apakah memang ya udahlah masuk hospitality atau gimana? Idealis, kalau saya idealis dulu maksudnya dengan yang dengan kita mungkin lulus dari sisi sarjana ekonomi, ya belum tentu juga saya masuk hospitality kan gitu. Jadi mungkin aja kayak saya kerja di bank ataupun kerja di ekspor impor, kerja di bidang lain, who knows. Tapi ya mungkin ceritanya nggak akan bisa jadi hari ini.
Gitu. Nah, kalau misalnya kan Jorgi bilang setelah dijalanin baru ternyata aku suka nih sama hospitality. Jadi prosesnya gimana nih Jor? Kayak misalkan singkatnya kalau misalkan kamu udah terjun, apalagi hal baru, tiba-tiba kamu bisa suka gitu kan. Itu kan ibaratnya kayak cinta pada pandangan pertama itu. Nah, itu gimana tuh? Kayak apakah memang tahu-tahu aja atau gimana? Kalau misalnya suka sendiri pun ya itu balik lagi Kevin, proses. Jadi awal-awal juga kalau dibilang suka banget ketika tadi balik dari digital marketing support itu juga nggak terlalu sampai suka banget. Cuman karena saya ini memang tipenya yang sukanya itu dalam arti menambah pengetahuan, challenge diri saya sendiri untuk mengetahui atau melakukan sesuatu yang baru. Nah mungkin definisi sukanya itu timbul dari sana. Saya suka mendapatkan pengetahuan baru, saya suka bertemu dengan orang, kenal dengan orang baru. Belajar hal baru sebenarnya. Jadi sukanya di sana, suka salah satu faktor dari proses itu akhirnya ya saya secara proses, pengalaman juga dan lain sebagainya, akhirnya dengan hospitality dan digital marketing ini jadi generally suka. Karena dari satu hal kecil yang bisa saya suka, otomatis dari secara keseluruhan itu akan ya intinya akan passionnya dapat. Oke, tadi kan bilang udah bisnisnya, terus habis itu kayak perjalanannya, gimana cara memastikan diri, ibarat kata terjun ke bisnis yang sudah sempat dirintis sama orang tua sebelumnya. Nah, sekarang nih kalau misalkan kita ngomong di zaman kayak gini nih, kan Bali juga paling nggak jadi salah satu kota yang paling kena dampaknya itu lumayan nih, Jor. Nah, action planmu nih sebagai kayak ibarat kata yang dipercaya atau dimintai tolong sama orang tua dan in charge di sana gimana nih action plan-nya? Kalau menurut saya kan sekarang ya after corona ini sebenarnya kayak dari sisi hospitality secara keseluruhan itu akan turun. Udah pasti turun drastis karena siapa yang mau traveling sekarang. Nah, otomatis sekarang itu gimana kita itu surviving mode di Bali. Nah, sekarang ini untungnya juga setelah September bulan berjalan, pariwisata domestik meningkat. Nah, sedangkan kan kita sebenarnya kalau di Bali yang versi tadi itu banyak turis-turis asing beberapa tahun terakhir, sekarang kita harus fokus ke turis domestik untuk supaya survive ini. Jadi turis-turis domestik yang misalnya traveling ke Bali, ya udah kita targetkan semua effort marketing ataupun sales kita lakukan untuk target turis domestik. Gitu. Ataupun beberapa yang misalnya nih ekspatriat yang tinggal di Bali, katakanlah misalnya untuk spa ataupun untuk hotel itu ya kita bikinin kayak experience package. Jadi supaya menarik mereka untuk datang ke hotel kita untuk melakukan sesuatu ya untuk spend. Nah, cuman di sana perlu diperhatikan bahwa ya hotelnya harus ready untuk protokol new normal, di mana yang tingkat SOP-nya, tingkat kebersihannya dinaikkan, kemudian tingkat keamanan terkait dengan virus corona ini juga naik, dan ya pokoknya intinya gimana supaya customer ataupun guest yang akan datang ke tempat itu bisa nyaman, bisa juga merasa aman di tempatmu. Kalau nggak gitu, kamu nggak akan dapat bisnis. Kalau mereka nggak merasa nyaman di tempatmu ataupun aman, ya udah otomatis mereka nggak akan ke sana. Sekarang yang terpenting adalah gimana cara kita bikin mereka aman dulu. Kalau tempat kita ini memang benar-benar SOP-nya bagus dari virus corona. Baru setelah itu dipikirkan ya untuk harga lah, kemudian experience promosinya, gembar-gembornya, advertising dan sebagainya. Berarti kalau memang secara bisnis, karena memang di hospitality, secara revenue dan juga growth mungkin pastinya kena impact ya? Pasti ya? kena impact. Oke. Berarti cuman di sini ya revenue gimana pun kita kan sendiri supply-nya banyak, demand-nya sedikit. Nah, gimana kita bisa balik lagi? Any kind of promotion yang kita lakukan harus juga out of the box. Oke, out of the box. Gimana? Ya, yang tadi itu ya targetnya ke wisatawan lokal gitu. Jadi gini, mungkin kayak dari sisi wisatawan lokal juga bisa. Katakanlah beberapa bulan yang terakhir itu kan banyak orang ekspatriat yang tinggal di Bali, tapi mereka sebenarnya mau balik ke negara asal tapi nggak bisa. Terkendala juga karena regulasi, terkendala visa. Nah, itu kita mendapatkan peluang untuk jual long term stay. Ya intinya semacam kos-kosan lah intinya, ataupun semacam kayak hunian yang bulanan, harian, mingguan.
Jadi kita Oke, tetap oke. tetap membuka sumber keran kita, ya kita berkompromi dengan harga pastinya. Berarti Harganya apa namanya supaya nggak idealis ya, Ya. hotel. Tadi Yang- ada Jorgi bilang kos-kosan gitu. yang tadi misalnya apartemen, katakanlah Coconut Suites yang harganya sehari 800.000 misalnya, yaitu kita bisa katakanlah 5 juta untuk sebulan, mungkin seperti itu. 5 juta sebulan guys. 5 juta sebulan ataupun ya sekitar kurang lebih segitulah. Oke. Supaya ya kita at least dapat cash flow dulu, karena kan kita pasti ada tanggungan juga Betul, untuk operasional, untuk juga bayar ya katakanlah angsuran A, B, C, D, bayar supplier juga. Jadi gimana at least kita dapat cash in untuk tetap going seperti itu. Oke. Berarti lebih ke arah kayak cara jualan baru Ya. dan juga nggak apa ya, semua dicoba lah Benar. sebenarnya lagi ya. Yang Nggak terlalu penting- idealis juga gitu. Benar, yang penting pokoknya ya kita punya tujuan sesuatu, ya kita lakukan itu, effortnya kita gedein di sana, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Jorgi sendiri nih, kalau lihat ke depan, outlook ke depan gimana? Optimis atau gimana nih? Pastinya Bali itu saya optimis untuk tetap jalan. Maksudnya either ini setelah kena corona atau enggak, kita lihat satu tahun mungkin masih slow. 2 tahun lagi saya yakin Bali tetap akan growing. Karena di Bali itu sendiri, kalau Kevin mungkin sering ke Bali juga, pasti akan notice bahwa dulu mungkin orang tahu Bali, Kute, Legian, kemudian Seminyak, Peti Tengah, Canggu. Sekarang ini mungkin akan nanti the next big thing adalah Tabanan, kemudian juga Prerenan, kemudian negara dan lain sebagainya. Jadi banyak wilayah di Bali itu sebenarnya belum menjadi spot turis. Banyak orang belum tahu, misalnya Tabanan, Kelungkung kan mungkin Kevin juga belum banyak dengar. Nah, tapi di sana udah mulai banyak pantai, banyak beach club, banyak hotel, resort dan lain sebagainya. Jadi kalau outlook saya mungkin untuk beberapa wilayah Bali, misal kayak Nusa Dua, Jimbaran, mungkin juga akan slow. Tapi kalau untuk area-area ini, selama mereka under development dan juga banyak investor yang akan ke sana, pasti akan juga thriving. Jadi mungkin untuk 10 tahun ke depan, kalau menurut saya pribadi sih, itu masih bisa menjadi sebuah bisnis. Asal ya itu tadi, bisa diversifikasi secara konsep propertinya, mungkin untuk target marketnya juga harus lebih spesifik. Nggak bisa cuman kayak jualan hotel bintang 3, bintang 4, udah nggak bisa. Jadi bukan asal buka hotel aja Yes. pasti laku gitu kan ya? Ya, Nggak tentu berarti. nggak ya, bisa sekarang. seperti Nggak itu. bisa, oke. Pengen sih tapi nggak bisa. Kalau Ya. pengen jangan-jangan udah siap ekspansi nih guys. Waduh. Amin. Nah, Jor, ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman, ibarat kata mungkin yang mau mulai usaha atau lagi galau nih mau lanjutin usaha orang tua atau lagi idealisnya nih mau usaha baru, apalagi di zaman-zaman kayak gini, Ya. ada pesan nggak terakhir? Nah, mungkin kalau pesan dari saya yaitu balik lagi, Kevin. Coba dulu aja. Jadi katakanlah punya pikiran apa, misalnya dari orang tua nyuruh kalian melakukan sesuatu. Ya udah lakuin aja. Dalam artian kayak mereka mungkin kayak, "Loh ini nggak sesuai bidangku, loh aku nggak suka bidang ini." Lakuin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting berasalah bahwa kalian itu membutuhkan ilmu pengetahuan baru. Jadi ilmu pengetahuan baru, ya udah kalian itu merasa kayak, oh aku pelajarin dulu ini. Nah nanti setelah kalian mempelajari dan udah mulai mencoba terjun di sana, kalian akan tahu, oh ini saya memang melakukan ini berhasil apa enggak. Nah kalau memang nggak berhasil, ya berarti setelah dicoba bukan jalan kalian, tapi at least itu kan di depan kalian berani mencoba dulu, berani melangkah dulu, at least kayak membuka diri untuk mau belajar. Nah, dari sana baru katakanlah kalaupun kalian misalnya punya ide mau bisnis apa dan lain sebagainya, balik lagi kalian passionnya apa. Nah, tertanya passion. Katakanlah passion kalau misalnya nggak spesifik industri, ya kalian hobinya apa? Hobi renang, hobi makan dan lain sebagainya. At least mungkin untuk dari yang hobi sekarang kan bisa banyak dari YouTube, dari IG, bikin konten. Misalnya kalian suka renang, suka traveling, ya udah bikin konten tentang renang, tentang traveling seperti itu, yang memang awalnya itu berdasarkan hobi, tapi suatu ketika kalian pasti akan menemukan cara untuk monetize, untuk mendapatkan uang dari sana, untuk membisniskan hobi kalian. Jadi at least ya itu, balik lagi, kalau kalian banyak mikir, saya pernah di fase terlalu banyak mikir, akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, sekarang saya udah merubah mindset saya bahwa jalan dulu aja, jalanin dulu, jelek atau bagus itu urusan belakangan. Yang penting kita mau maju dulu, mau belajar,
Setelah itu ya udah baru memperbaiki kualitas pelan-pelan. Oke ya, jadi kalau misalkan dari Jorgi tadi kan lebih ke arah ada 2 nih yang paling penting buat teman-teman sekalian. Satu, berani mencoba gitu ya, berani mencoba dulu. Yang kedua adalah ingin belajar tuh harus ada ya. Jadi nggak boleh menutup diri, nggak boleh merasa wah aku anaknya bos, aku anaknya owner, aku pasti paling tahu. No. Berarti harus ibarat kata humble lah ya, dan juga ingin belajar terus. Oke guys, jadi kalau misalkan hari ini kita udah belajar sosok inspiratif banget dari seorang Jorgi. Semoga kalian dapat take away poinnya buat kalian semua kalau misalkan kalian lagi dalam kondisi yang sama sekarang gitu kan ya. Kalau misalkan kalian suka konten-konten seperti ini guys, jangan lupa klik apa Jor? Subscribe kalian. Oke, dan juga like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian juga ada masukan nih siapa yang next, kalian bisa leave the comment in the comment box below atau DM. Oh ya, IG-nya Jorgi apa Jor? @allenjorgi, ALLENJORGI, dan juga IT Media untuk digital marketing company saya. Oke, nah itu bisa di follow guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar tentang hospitality atau lihat journey dari orang yang ibarat kata jalan di bidang hospitality, kalian bisa cek kepoin IG-nya Jorgi sama IT Media. So that's all guys. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik subscribe button dan juga like button, share ke teman-teman kalian, and I'll see you all in the next video. See ya.